bagus baca Pak, kalau rekomendasi dari teman. Jadi paling tidak begini Pak, kurang satu orang apa Pak, udah lengkap. Apa yang dapat Anda tangkap ya, coba perbedaan-perbedaannya antara karangan ilmiah dengan yang non ilmiah tadi. Non ilmiah contohnya kayak cerpen atau novel misalnya. Apa perbedaan gaya yang bahasanya. Ya? Gaya bahasanya Pak. Gaya bahasa, oke. Yang lain coba apa? Strukturnya juga berbeda Pak. Strukturnya berbeda. Apalagi Mas, Mbak? Cewek-cewek kan suka baca cerpen kan, novel kan? Apa perbedaan yang dapat Anda tangkap dari novel yang Anda baca dan karangan ilmiah yang pernah Anda baca? Tadi bahasanya ya, oke. Apalagi? Kalau karangan ilmiah itu bersifat faktual dan objektif Pak. Sedangkan cerpen itu ya cerpen bersifat fiktif Pak. Cerpen itu fiktif, oke. Faktual, lalu satunya fiktif, oke. Apalagi? Dari segi bahasa ya, dari segi sifatnya, kalau ilmiah itu faktual, sementara kalau cerpen fiktif, ya. Apalagi? Paling tujuannya Pak. Tujuannya? Iya Pak, tujuan tulisan. Kalau karangan ilmiah tujuannya untuk apa? Untuk keilmuan. Sedangkan ilmuwan itu untuk entertainment Pak. Untuk hiburan ya. Kalau yang sastra untuk hiburan. Oke, baik. Apalagi? Sudah dapat berapa tadi? Bahasa, kemudian apa lagi tadi? Tujuannya, lalu sifatnya. 3. Apa lagi? Ayo, apa lagi kira-kira? Metode penulisan Pak. Metode penulisannya ya. Kalau yang tulisan ilmiah kan metode penulisannya, sistematika penulisannya sangat bakunya, format bakunya seperti itu ya. Sementara yang cerpen formatnya berbeda, tidak ada subbab, tidak ada seperti itu, penomoran tidak ada dalam cerpen. Nah itu yang bedakannya. Tapi yang dari kesekian itu yang paling mendasar memang bahwa karangan ilmiah itu yang menentukan adalah data dan faktanya. Faktual, ya, data itu faktual. Kemudian aktual ya, datanya harus aktual. Kemudian berdasarkan fakta yang ada, realitas yang ada dalam masyarakat kita, sehingga harus bersifat faktual. Sementara kalau non ilmiah itu kan karena banyak unsur pengalaman penulis, unsur penulis yang berpengaruh terhadap tulisan itu, sehingga tulisan non ilmiah itu cenderung bersifat fiktif ya. Meskipun tulisan ilmiah itu, tulisan non ilmiah itu kadang-kadang juga didasari oleh fakta. Kadang-kadang ada yang didasari oleh fakta, tetapi karena bumbunya banyak sekali, sehingga fakta, sehingga realita tadi itu terbungkus oleh imajinasi, oleh unsur subjektif penulis itu. Nah itu yang membedakan kenapa karya sastra misalnya itu tidak tampak, bukan seperti sejarah gitu. Sejarah kan memang menggambarkan realita itu ya, realita. Tapi kalau sastra itu sudah tidak tampak lagi keasliannya. Meskipun seperti tadi ada novel sejarah ada juga. Tetapi apakah
kisah tokoh itu seperti yang ada dalam cerita itu? Pasti tidak. Kehebatannya, nah, kalau Anda yang cowok itu suka membaca misalnya apa itu cerita berseri yang ditulis oleh Wintarja itu, ada yang pernah baca? Misalnya si siapa tuh namanya, atau Maisa Jenar misalnya, cerita-cerita itu. Memang cerita itu ada sih dalam sejarah ada, cuma karena bumbunya sangat banyak menjadi sedap kan, kehebatannya luar biasa ya ketika memperjuangkan pusaka itu. Nah, ini salah satu contoh bahwa karya sastra itu data plus imajinasi, fakta plus imajinasi. Karena imajinasinya terlalu banyak, karena unsur subjektifnya juga terlalu banyak, data dan fakta yang ada itu menjadi terselimuti oleh imajinasi tadi, oleh bumbunya tadi. Nih. Rasa tepungnya sudah nggak tampak karena banyak gula, banyak garam dan sebagainya itu. Sementara karangan ilmiah itu rasanya masih rasa tepung, rasa terigu gitu. Kalau ibarat data itu sebagai tepung atau sebagai terigu, itu ya. Ini yang membedakan. Baik, saya akan berbagi layar. Sudah kelihatan? Sudah? Belum, Pak. Belum. Bentar. Ya, sudah ya, mudah-mudahan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi prinsipnya gini, karya tulis ilmiah. Coba kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya KTI atau karya tulis ilmiah itu merupakan karya yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan fakta. Fakta itu diperoleh dari mana? Observasi. Dari observasi itu kan pengamatan dengan eksperimen melalui kajian pustaka, itu fakta yang diperoleh. Ya, itu faktual datanya. Jadi berdasarkan pengamatan yang ada, realitanya dicatat menjadi fakta lapangan. Dengan eksperimen, dengan percobaan misalnya, itu juga akan menghasilkan sebuah fakta yang bisa menjadi prinsip atau menjadi bahan olahan dalam karya tulis ilmiah. Kemudian ada juga yang mengatakan karangan ilmiah itu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta. Sama dengan tadi kan fakta. Yang ditulis menurut metodologi. Nah, ini menurut aspek-aspek ilmiah. Secara metodologi harus sesuai. Bukan hanya metodologinya saja, tetapi juga harus menggunakan acuan teori yang sesuai. Itu karangan ilmiah. Metodologinya seperti apa? Metodologinya kan awali dari bagaimana kita bagaimana kita mengumpulkan datanya misalnya, itu juga sangat menentukan sifat penelitian kita. Kemudian bagaimana menganalisisnya itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian kita. Penentuan metodenya, kita menggunakan misalnya metode kuantitatif atau kualitatif, itu juga sangat menentukan instrumen yang kita gunakan untuk mengambil datanya. Apakah kita dengan wawancara atau dengan kuesioner atau dengan cukup studi pustaka saja misalnya, nah, atau dengan pencatatan observasi tadi tanpa menyertakan kuesioner misalnya, itu juga akan menghasilkan temuan yang berbeda tentu saja. Kemudian ciri-ciri tadi sudah Anda sebutkan kan tadi,
perbedaan antara yang ilmiah dan non ilmiah tadi. Yang ilmiah itu kan data, dasaran fakta, faktual kan, berbeda dengan cerpen yang banyak mengandung unsur-unsur imajinatif sehingga bersifat fiktif misalnya. Jadi data dan fakta inilah yang sangat menentukan tulisan ilmiah itu. Karena data dan fakta itu yang berbicara. Satu masyarakat tertentu diamati dengan kacamata yang berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Dengan cara yang berbeda, hasilnya berbeda. Data yang diambil itu berbeda, hasil pengamatannya berbeda. Satu desa misalnya diamati, bergantung datanya nanti hasil penelitian itu. Kalau datanya itu misalnya kita mengambil sama-sama masyarakat yang kita teliti. Yang kita teliti misalnya salah satu peneliti mengambil anak-anak remaja umur 18 sampai umur 25 misalnya. Peneliti yang lain mengambil umur orang-orang yang berumur di atas 40 tahun misalnya. Sama-sama masyarakat setempat, masyarakat desa A misalnya. Tetapi karena data yang diambil itu berbeda, pasti hasilnya berbeda. Kalau misalnya kita tanya, bagaimana pendapat saudara tentang penggunaan gadget atau gawai, pasti jawabannya akan berbeda. Para orang tua cenderung, ini mengganggu, ini anak-anak belajar menjadi malas misalnya. Tapi ketika instrumen yang sama kita tanyakan kepada kalangan anak muda yang kebetulan keranjingan menggunakan alat itu, pasti hasilnya akan positif. Oh, sangat bagus, sangat membantu dan sebagainya. Apalagi kalau yang orang tua kurang menguasai teknologi, pasti jawabannya selalu negatif tentang penggunaan gawai tadi. Nah, itu jadi data akan mewarnai hasilnya laporan karena data yang berbicara. Itu ya. Kalau yang tadi cerpen tadi misalnya data data itu sebagai potret awal saja, tapi dia akan ubah potret itu sesuai dengan selera dia. Potretnya tentang gunung misalnya, dia akan misalnya potret sesungguhnya gunungnya tandus, nggak ada warna-warna birunya, hijaunya juga tidak ada. Tapi seorang sastrawan ketika dia akan menampilkan tulisan, dia pasti akan warnai pemandangan tadi, gunung tadi. Tidak hanya tampak batu doang, tapi dengan pepohonan yang indah misalnya. Supaya tampak lebih indah pemandangan itu, bukan gunung gundul. Nah, seorang peneliti tidak boleh menambahkan tanaman-tanaman macam-macam supaya gunungnya menjadi lebih indah, lebih hidup itu. Nggak boleh. Yang tampak oleh peneliti hanya bebatuan, ya bebatuan itu yang dilaporkan, itu yang membedakannya. Oke, kemudian ciri-ciri ilmiah yang lain, analisis, bahwa data-data dan fakta tadi harus memang dianalisis secara analitis tentu saja, dengan cara yang objektif, dengan cara yang kritis itu. Satu pernyataan dalam tulisan ilmiah itu harus ada dasar argumentasinya. Tidak seperti dalam non ilmiah, kalau seorang penulis menyatakan sesuatu tidak harus disertai dengan alasan-alasannya. Tapi kalau untuk karangan ilmiah, kalau kita menyatakan satu kondisi, itu harus kita sampaikan kenapa kondisi itu terjadi. Di dalamnya harus ada unsur-unsur itu. Karena pada hakikatnya, dalam sebuah tulisan ilmiah, pembahasan itu kan upaya untuk menjawab permasalahan. Upaya untuk menjawab permasalahan. Dan upaya untuk menjawab permasalahan itu bisa dilakukan kalau kita sudah bisa menemukan akar masalah. Kenapa masalah itu bisa muncul. Nah, itulah bentuk argumen. Kenapa sesuatu terjadi. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Bagaimana terjadinya. Bagaimana mengatasinya. Ini itu semua argumentatif. Itu yang harus kita
tanamkan dalam diri kita sebagai seorang penulis, seorang masyarakat ilmiah. Kemudian, bahwa tulisan ilmiah itu harus objektif. Lain dengan yang tadi penulis sastra tadi, subjektif. Menurut saya baik, ya baik. Menurut penulis itu menarik, menarik. Tetapi seorang penulis ilmiah, ya meskipun kita suka, tapi kalau kondisinya itu seperti itu, ya kita harus nyatakan apa adanya, itu objektif. Kemudian jujur, nah ini jujur penting. Dalam tulisan ilmiah, kejujuran itu menjadi hal yang utama. Kenapa? Penulis harus mengungkapkan sesuatu apa adanya, yaitu objektif. Dan jujur juga masuk di situ. Ketika kita mengambil tulisan orang, menyalin tulisan orang untuk kepentingan tulisan kita, secara jujur kita harus mengatakan konsep itu, gagasan itu bukan milik kita, tapi milik penulis lain. Nah, supaya tampak bahwa itu penulis lain yang punya gagasan itu, bagaimana? Ya kita cantumkan sumbernya, rujukannya dari mana kita ambil itu. Nah, dengan begitu, kalau kita sudah mencantumkan sumbernya, berarti kita sudah berlaku jujur untuk itu. Ya, berarti kita sudah berlaku jujur. Kita sudah menyatakan apa adanya, bahwa konsep yang kita pakai itu konsep orang lain, bukan pemikiran kita. Dengan mengutip tadi, mencantumkan kutipan. Dan kita tidak akan dicap sebagai plagiat. Nah, itu yang harus dicatat. Oleh karena itulah, ketika kita menulis ilmiah, menulis karya tulis, kita harus paling tidak melihat apa sih sebenarnya yang mendasari karangan ilmiah tadi. Ya tadi, sifat-sifatnya tadi, objektif, kejujuran, juga memperhatikan aspek tulisannya harus bagaimana. Itu yang saya sebutkan tadi, yang harus argumentatif tadi. Tulisan ilmiah harus didasarkan pada argumentasinya. Harus ada alasan kenapa tadi. Kenapa itu terjadi, bagaimana bisa terjadi, bagaimana terjadinya. Ya. Itu yang harus kita lakukan untuk kelengkapan tulisan kita. Lalu bagaimana seharusnya itu tuh. Kalau kita sudah melihat bagaimana terjadinya, kemudian alasan kenapa itu bisa terjadi, kita harus tahu seharusnya bagaimana supaya itu tidak terjadi. Kita melihat kesalahan. Oh, dia salah karena begini-begini. Nah, seharusnya bagaimana supaya tidak salah. Nah, seharusnya bagaimana itulah kita perlu adanya acuan teori tadi, acuan teori ya. Harus teoritis, punya acuan yang menjadi dasar kita. Argumennya dikuatkan dengan teori. Untuk bisa memecahkan masalah kita harus memiliki acuan pelandasan yang kuat. Orang dikatakan misalnya, oh si A itu bersalah karena sudah melakukan A, B, C, D. Nah, untuk bisa mengatakan orang itu salah karena melakukan tindakan, dasarnya dari teori, dari referensi. Kalau orang hukum, calon sarjana hukum misalnya, seorang dikatakan bersalah karena melakukan tindak ini. Kenapa dikatakan salah? Karena sesuai dengan aturan. Jadi acuannya teori undang-undang teorinya kan, undang-undang. Berdasarkan undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa? Bahwa seseorang yang dengan sengaja menyebarluaskan informasi misalnya bla bla dan terusnya itu dianggap salah. Melanggar itu akan dikenakan pidana apa, hukuman apa, sanksi apa, itu. Ada dasar untuk menganalisis itu. Acuan teorinya ada. Nah, jadi teori itu selain untuk apa sebagai dasar ketika kita akan menganalisis, juga sebagai dasar untuk paling tidak untuk mengawali tulisan kita. Itu. Kemudian penyusunannya itu harus mengikuti langkah-langkah atau prosedur ilmiahnya.
Diawali dari pengumpulan data. Pengumpulan data itu pasti harus kita sebelumnya harus berpikir akan menggunakan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif kan kita bisa langsung mengamati objek, tidak harus terlalu banyak objek, sedikit pun bisa. Kita langsung telaah dengan persepsi kita, dengan dasar-dasar teori yang kita kuasai misalnya, bisa secara kualitatif. Tapi kita bisa juga kalau kita menetapkan penelitian kita ini kuantitatif, supaya data bisa dikuantifikasi, kita harus membuat instrumen. Instrumennya banyak. Apa itu? Kuesioner misalnya. Nah, ini yang harus melandasi langkah-langkah penelitian kita. Dari pengumpulan data, analisisnya, dan hingga penyusunannya. Itu. Prinsip secara umum, prinsip observasi. Dalam penelitian atau penulisan karya ilmiah itu didasari dari observasi untuk memperoleh informasi tadi, data tadi. Faktual dan aktualnya sebuah data itu kan dari observasi. Kalau kita mengamati suatu masyarakat, kita mengamatinya, oh ternyata masyarakat si A itu lebih senang menggunakan produk B misalnya. Observasi kan bisa bermacam-macam ya caranya, bisa dengan berpartisipasi langsung atau dengan pengamatan pintas misalnya. Ketika seorang misalnya mengusahakan membuka toko di daerah tertentu, pasti dia tidak mungkin langsung begitu saja membuka tokonya di situ tanpa melalui observasi dulu. Kira-kira masyarakat di sini suka belanja enggak ya? Lebih suka belanja di pasar atau di warung ya misalnya? Itu menjadi bagian dari ini. Orang-orang di sini senang bepergian atau tidak ya? Nah, kalau senang berpergian, saya buka toko di sini pun pasti juga orang-orang akan lebih senang beli di tempat lain kan sambil jalan-jalan misalnya. Ini yang juga. Makanya kalau ada Indomaret buka gerainya di mana itu pasti dia akan melalui observasi dulu tanpa kita tahu. Ketika sebuah perusahaan tertentu akan mengembangkan produknya misalnya, dia akan observasi dulu. Apakah saudara suka menggunakan pasta gigi merek ini? Oh iya, alasannya apa? Apakah Anda menggunakan produk yang lain selain yang ini? Pakainya merek apa misalnya? Supaya apa? Supaya bisa dia mengembangkan itu usahanya. Kalau saya drop produk saya di daerah sini, kira-kira laku enggak? Ya, ini yang dilakukan oleh para wirausaha. Seperti itu, observasi. Penelitian itu dasarnya dari situ. Penulisan ilmiah dasarnya dari observasi. Eksperimen juga. Eksperimen itu dengan uji coba di laboratorium. Dengan kajian pustaka, kita menelaah dulu tulisan-tulisan yang sudah ada. Misalnya kalau kita ingin meneliti sebenarnya kesadaran masyarakat membayar pajak itu seberapa sih, berapa tinggi sih, kita bisa juga sebelum ke lapangan kita membaca referensi dulu. Secara umum bagaimana sih pendapat para pakar tentang kesadaran masyarakat membayar pajak itu. Kalau sudah ada tulisan sebelumnya, paling tidak bisa membantu kita untuk memudahkan di lapangannya dengan kajian teoritis. Ini nih. Jadi dasar-dasarnya dari situlah prinsip-prinsip ilmiah itu, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka itu yang dapat dilakukan ketika kita mengumpulkan data. Nah, mengenai jenis karya ilmiah, saya yakin semua pernah menulis atau pernah membaca namanya makalah. Ya, ada yang pernah membaca makalah? Saya yakin pernah ya, makalah.
atau membuat tugas makalah. Makalah itu kan sebenarnya tulisan singkat tentang masalah tertentu dan masalahnya itu ringan, hanya skupnya tidak terlalu luas. Tetapi meskipun skupnya tidak terlalu luas, dasar-dasar penulisan ilmiah harus kita ikuti, objektivitasnya harus kita junjung tinggi juga di sana. Kemudian berdasarkan pengamatan atau berdasarkan kajian pustaka atau berdasarkan eksperimen misalnya, itu harus kita lalui juga, pilih yang mana yang paling sesuai. Kalau penelitian atau penulisan karya tulis yang terkait dengan misalnya kalau di para guru ya, ketika akan membuat istilahnya apa, penelitian tindakan kelas, itu kan pasti dia akan uji cobakan apa teknik pembelajaran yang dia tawarkan, yang menurut dia itu mampu meningkatkan prestasi siswa, itu harus diuji cobakan. Atau seorang mahasiswa kimia, dia ketika harus menguji coba objek, itu harus melalui uji laboratorium. Menguji keasaman satu zat misalnya, itu kan harus melalui laboratorium. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang penelitian sosial biasanya observasi itu yang harus kita lakukan. Jadi sifat-sifatnya harus sama semuanya, makalah, kertas kerja, skripsi, laporan penelitian dan sebagainya sama, objektif, empiris. Langkah-langkahnya sama, langkah-langkah harus mengikuti prinsip-prinsip ilmiah tadi. Kemudian kalau kita melihat definisi makalah dari kamus kita, itu bisa dimaknai sebuah tulisan resmi untuk dibacakan di muka umum. Ini berarti untuk diseminarkan ya. Diseminarkan itu tidak harus selalu dalam forum yang luas ya. Kadang-kadang dalam perkuliahan ada juga seminar lingkup terbatas kan. Jadi pesertanya hanya kelas itu, bisa juga seperti itu. Ada juga makalah yang ditulis tidak untuk diseminarkan, tidak untuk dibacakan di depan publik, hanya untuk penugasan kepada mahasiswa tertentu, untuk materi tertentu. Ini bisa. Jadi kalau misalnya mata kuliah Pancasila menugasi mahasiswanya untuk menulis makalah singkat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari misalnya, itu bisa makalah. Bahasa Indonesia misalnya, buat makalah tentang apa, itu bisa juga. Jadi tidak harus selalu dipresentasikan, bergantung kepentingannya. Kemudian ada juga kertas kerja, itu tidak jauh berbeda dengan makalah sebenarnya, tetapi kertas kerja harus selalu ditampilkan atau disampaikan di depan forum. Kenapa? Karena permasalahan yang ada dalam kertas kerja itu perlu mendapatkan tanggapan guna memperoleh kepastian jawabannya, kepastian pemecahan masalahnya. Ya, itu kertas kerja. Jadi kalau misalnya ada satu kegiatan simposium misalnya, atau lokakarya misalnya, ada kertas kerja yang perlu dipaparkan di sana, ada masalah yang perlu dipecahkan bersama di sana. Nah, jadi penyaji dia akan menyampaikan permasalahan itu, dan permasalahan itu perlu mendapat tanggapan dari semua peserta yang ada. Siapa tahu di antara peserta yang ada yang sudah berpengalaman menghadapi permasalahan itu. Nah, dari situlah kemudian ada simpulan nanti yang bisa diambil manfaatnya oleh semua peserta yang hadir di dalam forum itu. Itu kertas kerja. Jadi ada semacam pemaparan di depan forum. Permasalahan yang dibahas sama dengan makalah tadi, hanya saja pembahasannya agak lebih
lebih dalam lah gitu. Kenapa lebih dalam? Karena kertas kerja ditulis oleh orang profesional ya, yang memang ahli dalam bidang itu dan menggeluti bidang itu. Sementara makalah itu tidak selalu ditulis oleh orang ahli dalam bidang itu. Maaf, baterainya sebagai. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi, skripsi. Skripsi itu ditujukan untuk kepentingan tugas akhir seorang mahasiswa S1 ya. Jadi karya tulis ini, jenis skripsi ini hanya ditulis oleh seorang mahasiswa S1 di akhir masa perkuliahannya sebagai prasyarat, sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademiknya, itu skripsi. Semua yang diperolehnya, data-data yang diperolehnya, proses prosedurnya itu mengikuti alur yang sama dengan penyusunan kertas kerja tadi, gitu. Sama persis. Langkah ilmiahnya sama. Kajiannya tentu saja juga lebih mendalam daripada sekadar makalah tadi ya, lebih mendalam. Kemudian ada tesis. Tesis itu mirip dengan skripsi, hanya permasalahannya saja lebih luas dan pembahasannya lebih mendalam, lebih detail. Ini yang dibedakan. Semuanya sama, prosedur atau langkah-langkah kerjanya sama. Dan yang lebih detail lagi, yang paling tinggi, tataran yang paling tinggi untuk penulisan karya ilmiah itu disertasi. Jika skripsi dan tesis itu tidak harus menemukan atau menyajikan dalil baru, disertasi harus menyajikan dalil yang ditemukan, yang dapat dibuktikan oleh penulis itu sendiri. Itu yang membedakan. Yang lainnya sama. Kalau tesis itu atau skripsi itu lebih menggunakan dalil yang sudah ada, teori yang sudah ada untuk mengupas permasalahan. Nah, disertasi idealnya itu harus menemukan dalil baru untuk memecahkan masalah yang ada. Ini yang membedakan. Jadi ada masalah A itu bisa dipecahkan dengan dalil X dan Y, sudah bisa pasti. Nah, dalam disertasi itu harus ada tawaran, harus ada sajian dalil lain yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah A tadi. Selain dalil X dan Y tadi, ini harus ada dalil baru yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan tadi, permasalahan A tadi ya. Kalau hanya menggunakan dalil yang sudah ada, nah kenapa mesti harus ada disertasi? Cukup yang dengan skripsi dan tesis saja ya, lebih termasuk. Itu saya kira tentang jenis-jenis. Ada pertanyaan? Belum ke pertanyaan lagi. Belum ada. Halo. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Sekarang kita ikuti ini tentang etika. Etika penulisan karangan ilmiah, karya tulis ilmiah. Baik makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, disertasi. Ada satu lagi yang belum saya sebutkan sebenarnya. Laporan penelitian. Laporan penelitian itu sebenarnya hampir sama dengan skripsi, tesis, atau disertasi. Hanya laporan penelitian itu bukan merupakan tugas untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang pelajar atau mahasiswa ya, untuk menyelesaikan studinya. Laporan penelitian itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dia sebagai seorang profesional peneliti
guna memenuhi kewajiban atau apa istilahnya, pemenuhan, biasanya ada angka kreditnya. Seorang dosen itu selain mengajar juga dituntut untuk melakukan penelitian dengan porsi sekian persennya. Orang peneliti di lembaga atau instansi, tugas utamanya harus meneliti. Bentuk itu ya laporan penelitian, itu yang harus dilakukan. Nah itu tidak harus apa, bukan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, tapi untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang profesional di lembaga atau instansi. Itu laporan penelitian. Nah, semua yang tadi saya sebutkan, dari makalah sampai dengan laporan penelitian tadi, harus mengikuti etika penulisan yang berlaku secara universal. Etika itu apa sih? Secara umum kan pasti. Dalam ajaran agama pun ada etika. Dalam nilai apa namanya, dalam tradisi, dalam adat istiadat pun ada etikanya. Dalam kehidupan sosial budaya, sosial masyarakat itu ada etika. Nah, etika itu adalah konsep yang memusat pada karakter. Karakter yang seperti apa? Yang baik dan layak, itu kan? Itu etika. Kalau kita beretika, berarti kita mempunyai karakter yang baik dan layak. Dalam hal apa? Dalam hal nilai-nilai norma. Norma itu berlaku di mana? Di lingkup masyarakat. Masyarakat itu. Moralnya, itu etika. Moralnya baik, berarti etikanya baik. Dari segi adat, istiadat, dia memang menunjukkan etika. Karena mengikuti tradisi yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Itu tuh yang dimaksud dengan etika. Lalu kalau etika dalam penelitian itu apa? Etika dalam tulisan ilmiah itu apa? Ya, norma-norma baik dan layak terkait dengan tulisan karya tulis ilmiah. Yang baik dan layak berdasarkan nilai-nilai norma moralitas yang terkait dengan penelitian, terkait dengan tulisan ilmiah itu seperti apa? Nah, paling tidak ada 3 hal, yang 2 merupakan prinsip dasar yang harus ada dan melekat di situ. Yang ketiga, prinsip penataan. Prinsip penghormatan itu seperti apa? Nah, prinsip penghormatan itu adalah satu prinsip yang menuntut kita ya, untuk mempunyai suatu sikap, mau menghargai, mau menghormati apa? Sebenarnya menghormati intelektual orang lain, gitu ya, menghargai pembaca tulisan kita nanti. Jangan anggap pembaca itu orang-orang yang tidak tahu sama sekali, itu kan etika prinsip penghormatannya. Lalu prinsip pengakuan itu seperti apa? Nah, prinsip pengakuan pada dasarnya adalah tuntutan pada si penulis atau dari kalangan ilmiah gitu ya, untuk mempunyai sifat yang mau mengakui gagasan orang lain, pendapat orang lain. Kalau kita membaca sebuah tulisan misalnya, membaca buku ataupun artikel, kita harus mau mengakui bahwa apa yang ada dalam tulisan itu merupakan hak kekayaan intelektual orang yang menulis buku itu atau menulis artikel itu yang harus mendasari. Pengakuan itu akan muncul, akan tampak di dalam kutipan kita. Ketika kita meminjam tulisan orang lain, atau kita mengambil pernyataan orang lain dalam tulisan kita. Nah, kita harus menunjukkan prinsip pengakuan ini. Dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan sumbernya. Dari mana kita ambil itu? Jadi berarti kita mengakui bahwa tulisan atau gagasan yang kita ambil itu adalah gagasan orang lain, bukan gagasan kita. Ini prinsip pengakuan. Jadi kita harus mengakui itu. Kemudian yang ketiga yang juga penting, meskipun bukan penting dasar, adalah
Prinsip penataan. Ya, prinsip yang menuntun atau mengatur siapa ini? Penulis. Dalam hal ini kita sebagai penulis, bagaimana seharusnya kita itu bersikap terhadap penulis lain atau pembaca kita. Seperti tadi penataan. Bagaimana tata cara ketika kita meminjam pendapat orang lain, sehingga muncul di setiap institusi atau lembaga itu pedoman penulisan karangan ilmiah yang berlaku di mana? Di unit itu, di lembaga itu, di instansi itu. Nah, di STAN ada juga, saya lupa nomornya, bukunya putih saya pernah dapat waktu itu tahun 2000 berapa, 9 berapa ya, sudah sangat lama. Dan pedoman itu memang berlaku hanya di lingkup PKN STAN saja. Untuk di tempat lain ya pasti berbeda. Supaya apa? Kenapa setiap lembaga itu perlu ada pedomannya, supaya sistem penulisannya, sistem pengutipannya itu seragam di institusi itu atau lembaga itu. Jadi kalau Anda lulus dari STAN, kemudian bisa bekerja, Anda menuntut ilmu lagi, S1-nya mungkin di Universitas A misalnya, atau Universitas B. Nah, ketika kita harus menyelesaikan studi kita, dituntut untuk membuat skripsi misalnya, ya gunakan cara penataan yang berlaku di unit itu. Jangan karena kita sudah menguasai cara penataan atau teknik penataan yang berlaku saat ini di lembaga kita, di STAN misalnya, lalu kita menggunakan sistem itu di tempat lain, ya pasti akan ditolak gitu ya. Kenapa? Karena sistemnya belum tentu sama. Itu yang harus kita pedoman. Etika yang lain, bahwa kegiatan penelitian ilmiah itu harus dibangun atas dasar kepercayaan. Dari siapa? Dari diri kita sebagai peneliti, penulis, dan dari sisi pembacanya. Harus ada saling percaya itu. Dari anggota masyarakat sebagai objek penelitian harus ada saling percaya. Peneliti harus percaya bahwa informan kita itu pasti akan memberikan informasi sedetail mungkin dan sebenar-benarnya. Si anggota masyarakat tadi yang datanya kita ambil itu juga harus punya kepercayaan pada kita bahwa informasi yang disampaikan itu pasti akan ditulis, akan disampaikan lagi dalam tulisan itu secara objektif seperti sumbernya. Tidak akan terjadi pengaburan informasi atau penggantian informasi. Jadi pertimbangan. Tidak terjadi penggelembungan informasi. Yang kedua, yang berikutnya, bahwa kepercayaan dari peneliti dan masyarakat itu akan terjaga dan terpelihara jika seluruh komponen komunitas ilmiah tadi itu mengikuti etika ilmiah. Itu yang mendasar. Jadi semua unsur yang terlibat di dalam kegiatan penelitian itu harus mengikuti etika ilmiah. Masyarakat baik sebagai narasumber atau maupun sebagai masyarakat biasa sebagai sumber informasi itu juga harus menanamkan sikap itu, mengikuti etika ilmiah. Kemudian ini yang butir ketiga itu masih ada kaitannya dengan prinsip penataan tadi, bahwa sebagai pegangan untuk mengikuti etika penulisan ilmiah berarti semua staf, semua warga, semua pegawai yang ada di lembaga itu
harus punya pegangan supaya tulisannya seragam, sehingga perlu ada petunjuk ketika penulisan ilmiah. Bagaimana cara mengutipnya, bagaimana cara menuliskan sumber acuannya, itu harus ada di dalam sumber kepustakaan atau pedoman ya, pedoman penulisan karangan ilmiah tadi. Seperti yang saya katakan, Stan punya buku putih. Mudah-mudahan besok atau lusa saya bisa menemukan file lama tentang pedoman penulisan karangan ilmiah di lingkungan Stan. Bukunya putih, saya pernah punya itu, mudah-mudahan nanti dapat saya temukan soft copy-nya, PDF-nya, mudah-mudahan dapat saya buka. Kemudian secara umum ada beberapa yang perlu kita perhatikan terkait dengan etika penulisan ini. Secara umum apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat diringkas ini menjadi 6 hal. Penulis atau kita ya, ini ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Harus ingat ya bahwa kebenaran di dalam karangan ilmiah itu bersifat objektif, gitu ya, ada kebenaran objektif. Kenapa dikatakan kebenaran objektif? Kebenaran objektif adalah kebenaran yang berlangsung saat penelitian itu dilakukan sampai dengan hari ini, ketika belum ada kebenaran baru yang lebih diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Contoh, dulu saya pernah belajar geografi, Anda pernah mudah-mudahan dapat juga. Kenapa ada orang yang mengatakan bumi sebagai pusat tata surya, geosentris, itu berlangsung sangat lama. Saya lupa nama tokoh yang menyampaikan itu, pakar yang menyampaikan itu. Seorang fisikawan kalau nggak salah ya, saya lupa nama. Bumi sebagai pusat tata surya, dan kebenaran itu diyakini sampai mungkin 1 abatan lebih, diyakini kebenarannya. Tapi pada saat ada ilmuwan yang baru yang berhasil menyatakan atau menemukan hal di luar temuan sebelumnya, bukan bumi yang menjadi pusat tata surya, tetapi matahari. Sambil dia berputar mengelilingi matahari, bumi itu berputar sendiri lewat porosnya. Itu kata pakar yang kemudian melahirkan hukum heliocentris. Jadi kebenaran objektif itu kebenaran yang berlangsung saat data itu dikumpulkan, saat penelitian itu dilakukan. Apakah abadi? Tidak. Kebenaran dalam penelitian itu tidak abadi. Seperti yang saya contohkan tadi, kebenaran yang sebelumnya itu dianggap gugur ketika ada kebenaran baru yang diyakini lebih benar. Itu. Sampai hari ini belum ada temuan baru dari teori yang heliocentris tadi. Kebenaran objektif. Kemudian yang kedua, penulis, peneliti itu harus mempunyai komitmen, harus komit bahwa saya harus melakukan ini, saya harus menyampaikan ini secara benar dan bertanggung jawab kepada pembacanya. Kenapa harus bertanggung jawab kepada pembacanya? Ini, seandainya tulisan kita itu sudah diunggah di media, ada masyarakat yang keberatan terhadap tulisan kita, kita harus bisa memberikan pembelaan terhadap tulisan kita, bahwa apa yang kita sampaikan itu benar adanya, sesuai dengan data. Nah, kalau tulisan ilmiah itu didasari oleh data dan fakta, akan mudah bagi kita untuk mempertanggungjawabkan tulisan kita itu pada masyarakat. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan, kita larikan ke data.
Kalau ada masyarakat yang protes, kita larikan kepada data, kepada fakta. Yang saya tulis berdasarkan data, berdasarkan fakta. Kalau ada yang protes, ya faktanya seperti itu. Di tempat objek penelitian dilakukan, posisi atau kondisinya seperti itu. Di tempat lain mungkin berbeda. Kemudian yang ketiga, penulis itu harus menghargai, menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Hak orang lain. Kalau di media itu ada hak, hak ya namanya, hak untuk menjawab, hak jawab di media itu ada. Ya ada orang lain yang tidak terima dengan pendapat kita, orang lain bisa menyampaikan pendapatnya di media lain. Menghormati karya orang lain, tidak melakukan plagiarisme seperti yang saya sampaikan tadi. Menghormati dan menghargai, artinya apa? Tidak mengklaim itu tulisan kita kalau kita memang mengambil dari sumber lain. Kan ada yang mengklaim, oh ini karya saya ya semuanya, tetapi ada bagian tertentu yang kita ambil dari sumber lain. Kalau kita mengambil dari orang lain atau sumber lain, kita harus mencantumkan dari mana kita mengambilnya. Itu etikanya. Supaya kita tidak dicap plagiarisme. Itu dari keempat. Yang kelima, tulisan ilmiah itu tidak boleh mendiskriminasi seorang atau sekelompok orang. Jadi, kalau kita menulis tentang partai A misalnya, kita jangan mendiskriminasi, membeda-bedakan kelompok itu, atau bahkan jangan sampai kita mendiskreditkan atau menyudutkan. Kalau kita ingin membahas masalah partai, misalnya tulisan kita tentang partai, jangan kita menyudutkan partai tertentu untuk mengunggah atau menaikkan partai yang lain, karena kita simpatisan partai yang lain tadi misalnya. Kita tidak boleh mendiskriminasi itu, yang satu diunggul-unggulkan, yang satu direndah-rendahkan, nggak boleh seperti itu, harus proporsional. Apalagi mendiskreditkan, menyudutkan partai itu partai yang korup, partai yang nggak boleh. Kita bisa sampaikan saja data, tetapi jangan menggunakan bahasa yang provokatif seperti itu ungkapannya. Kalau kita menyampaikan misalnya partai itu melakukan korupsi, ya kita, ungkapan kita jangan seolah-olah mendiskreditkan partai itu. Kita sampaikan data, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh misalnya Bawaslu, diperoleh bahwa partai A itu melakukan tindak kesalahan administrasi sekian kali, tindak penyelewengan dana sekian, partai B sekian. Itu secara objektif harus seimbang. Yang satu diberitakan sekali, yang lain juga sekali. Jangan sampai kita membeda-bedakan itu. Kemudian yang keenam, ini kalau kita punya tulisan tertentu misalnya, dan kita ingin tulisan kita itu segera dimuat di media, kita kirimkan ke media A, kita tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada berita, 10 bulan tidak ada berita, terima atau tidak tulisan saya ini misalnya. Kita sudah nggak sabaran, kita punya rekanan, punya teman di media lain, kita ngobrol-ngobrol, teman kita mau membantu untuk menerbitkan tulisan kita, atau mengangkat tulisan kita itu di medianya, terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jika nantinya di media B itu tulisannya dimuat, dan ternyata juga tulisan kita dimuat di media A dalam waktu yang bersamaan atau yang selisihnya tidak terlalu lama, menjadi masalah. Ada pasti hal yang kurang baik untuk itu.
tulisan hanya boleh dimuat dalam satu media. Jika kita ingin berpindah media, alangkah eloknya kalau kita mohon izin kepada media pertama yang sudah kita kirimi, memberitahukan tolong tulisan saya yang di media A tidak jadi dimuat, mohon tidak dimuat, karena artikel saya ini akan dimuat di media X misalnya. Itu yang harus dicermati supaya tidak double. Kemudian normalnya ini yang tidak boleh dilanggar. Coba kita perhatikan setiap informasi, tadi saya mengatakan bahwa karangan ilmiah itu yang berbicara adalah fakta dan data. Sementara karangan ilmiah itu yang berbicara adalah imajinasi penulisnya dan mimpi-mimpi penulisnya, pengalaman penulisnya, subjektivitas penulisnya. Itu karangan non ilmiah. Kalau karangan yang ilmiah tadi kan data yang berbicara. Oleh karena itu, dalam karangan ilmiah kita tidak boleh melakukan fabrikasi, mengarang-arang data, tidak boleh. Data kok dikarang-karang. Misalnya, kita malas ke lapangan karena jauh, misalnya jauh panas, kita buat sendiri aja lah datanya. Kira-kira diisi sendiri kuesionernya, nggak boleh. Itu namanya mengarang data. Misalnya jumlah responden yang ditargetkan itu ada 50 misalnya. Kita hanya dapat 40. Supaya genap bagaimana? Nah, diisi sendiri aja lah. Biar genap 50. Nah, itu nggak boleh. Kita mengisi sendiri kuesioner. Itu yang harus dihindari. Itu namanya publikasi. Jadi, up data nggak boleh, menemukan data. Datanya hanya sedikit dibuat supaya lebih banyak, tambah-tambah sendiri, nggak boleh. Angkanya diubah menjadi besar, nggak boleh. Kemudian falsifikasi, nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Karena kegiatan menulis ilmiah prinsipnya menyajikan data apa adanya. Sehingga kalau kita melakukan falsifikasi atau mengaburkan data, mengaburkan informasi, itu dari unsur penyajian informasinya tidak lagi akurat. Kenapa? Karena datanya sudah dipudarkan. Yang tadinya itu hitam menjadi abu-abu, dipudarkan. Yang tadinya itu merah menjadi merah jambu. Nah, itu sudah falsifikasi, dipudarkan. Nggak boleh. Apalagi diganti. Merah diganti hijau, itu sudah sangat jauh. Jadi tidak boleh mengubah data, mengganti data, atau memudarkan data. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena pasti nanti hasilnya akan berbeda-beda. Itu yang perlu dicermati. Yang ketiga, yang dianggap melanggar etika adalah plagiarisme. Jika kita menyalin satu alinea saja atau satu kalimat saja tanpa menyebutkan sumbernya, itu kita sudah dicap sebagai plagiat. Sama persis, wah ini plagiat. Jalan keluarnya ya tadi dengan mencantumkan sumbernya, gampang kan? Kita mengutip tulisan orang, cantumkan sumbernya, nah itu kita sudah terhindar dari plagiarisme. Kira gitu. Oke, ada pertanyaan sampai dengan etika? Oke, baik. Kalau tidak, kita lanjut dengan ini, prinsip norma penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, terkait dengan kebahasaannya, norma bahasa. Bahasa karangan ilmiah itu ya bahasa tulis kan. Sebagai bahasa tulis, baik itu yang ilmiah maupun yang non-ilmiah, bahasa tulis itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena antara penulis dan pembacanya itu kan berada dalam ruang yang berbeda, waktu yang berbeda.
kita menulis hari ini, misalnya kita kirim ke jurnal tertentu misalnya. Apakah kita yakin bahwa jurnal itu langsung memuat tulisan kita hari ini? Pasti tidak. Oleh karena itu perlu waktu. Mungkin besok baru dimuat di jurnal, mungkin lusa, mungkin bulan depan. Pembacanya kapan memperoleh artikel itu? Mungkin sesaat setelah diterbitkan, itu yang bagus. Artinya pembaca dapat informasi terkini dari media tulisnya, buku atau dari koran misalnya. Sementara kalau bahasa lisan itu dia terikat oleh ruang dan waktu. Dia berada dalam ruang dan waktu yang sama, pendengar dan pembicaraan. Saya sebagai pembicara hari ini, sebagai dosen yang mengajarkan materi ini, saya berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan kalian. Saya bisa bertatap muka dengan kalian. Kalau bahasa tulis kan tidak, saya menulis artikel hari ini, saya kirim kepada Anda, mungkin ya langsung diterima bisa, tetapi pembacanya belum tentu saat itu juga membaca. Kalau toh langsung dibaca, sudah ada sekat, peran penulis sudah tidak ada di situ lagi. Kalau mau konfirmasi tentang tulisan itu bagaimana? Supaya bisa berkontak dengan penulisnya, ya kita hubungi penulisnya melalui media yang lain, dengan kalau bertemu tatap muka atau dengan telepon. Nah itu yang maksud dengan bahasa yang digunakan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena bahasa tulis itu pasti akan dibaca tidak saat penulis menuangkan konsep atau gagasannya. Kemudian yang kedua, itu penting untuk kita terapkan karena itulah pada dasarnya materi kita selama 6 pertemuan terdahulu itu juga terkait dengan masalah penulisan karangan dari aspek bahasaannya, itu bisa ngambil dari sana. Bahasa yang digunakan harus efektif dan ditentukan dalam paragraf yang baik. Yang efektif seperti apa? Mengikuti kemarin kalimat efektifnya. Kalimat efektif itu harus disusun dengan menggunakan kata-kata yang baku, ya, kosakatanya. Pilihan katanya baku, pembentukan katanya juga sesuai dengan membentukan kata baku bahasa Indonesia. Tata tulisnya harus mengikuti ejaan. Jadi norma kebahasaan itu harus kita terapkan benar-benar di dalam penulisan karangan. Mulai dari titik, dari koma, hingga bagaimana paragraf kita itu harus mengikuti. Kalau yang terkait dengan ini, pengetikan naskah dan sebagainya itu juga ada aturan tersendiri di seperti yang disebutkan tadi, peraturan direktur STAN tentang cara penulisan karangan ilmiah. Setiap lembaga mungkin tidak sama, tapi paling tidak ada gambaran kalau kita di lembaga ini nanti ketika akan menulis laporan, antara pernyataan terakhir, misalnya kalimat terakhir dengan subbab baru, itu jaraknya 2,5 spasi. Itu yang harus diingatkan juga. Antara subbab dengan kalimat pertama dari subbab itu 2,5 spasi. Antar pernyataan atau antar kalimat di dalam tulisan kita, teks kita, jaraknya 2 spasi. Itu ketentuan yang berlaku secara umum di kampus kita. Tempat lain bagaimana? Sepertinya sama, tidak terlalu berbeda ya untuk norma atau format mengetikkan karya tulis ilmiah ini. Oke. Kemudian ini juga masih sama terkait itu, mungkin di peraturan juga ada dengan lengkap disampaikan di sana. Ada penomoran, jadi nomor yang kita kenal sekarang ini yang 1, 2, 3, 4
sampai 9, 0 sampai 9 itu misalnya, itu digunakan untuk memberi nomor pada mulai dari bab pendahuluan. Karena apa? Karena itulah bagian isi dari tulisan kita. Isi itu pendahuluan sampai dengan tulisan daftar pustaka, lampiran, itu semuanya menggunakan nomor halaman misalnya yang tertera di layar 1 sampai dengan 9. Kemudian kalau menggunakan angka Romawi itu lazim digunakan pada halaman-halaman awal. Dari judul itu sudah dianggap nomor 1, halaman 1, meskipun tidak dimunculkan, tapi itu halaman pertama. Halaman kedua yang mana? Halaman kedua itu ya mulai dari setelah halaman judul itu baru diberi nomor 2, halaman 2 dan seterusnya. Menggunakan Romawi kecil. Dengan angka Romawi kecil. Kemudian ini masalah teknis ya, tabel dan gambar. Ketentuannya sudah ada di peraturan menteri, peraturan direktur ya. Kemudian judul tabel juga ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama sesuai kata hukum. Jadi miriplah dengan subbab kemarin, sama. Kemudian yang perlu diperhatikan juga masalah penempatan ini. Jika di dalam analisis kita itu ada tabelnya, baiknya tampilkan secara utuh, tidak dipisah, tidak dipenggal ya tabelnya. Jadi tabelnya dituliskan secara lengkap utuh. Misalnya ditaruh di paling bawah panggung dan menyambung ke halaman berikutnya, nah itu yang udah kurang bagus itu. Oleh karena itu diusahakan supaya bisa menjadi satu tabel utuh bagaimana. Kecuali kalau susah memang, kalau misalnya tabel muncul misalnya di halaman berikutnya itu hanya ada beberapa baris, kemudian ditantumkan tabel di situ masih bisa muat, ya nggak apa-apa, itu yang diharapkan ya, bagus. Yang kurang bagus tadi adalah ketika di halaman sebelumnya itu masih sisa setengah halaman. Kalau tabel itu kita munculkan, kita tempelkan di situ, nggak cukup. Gimana? Dianjurkan ya sudah, kalau bisa pindah halaman lain, halaman baru, supaya tidak terpotong. Kecuali yang tadi, memang tabelnya itu sangat panjang, sehingga dipindahkan ke halaman baru pun tidak akan muat satu itu. Tidak akan muat misalnya. Dia perlu ada halaman baru. Itu masalah penempatan tabel. Oke. Kemudian secara umum ini masalah kutipan ini akan kita diskusikan pada pertemuan berikutnya besok ya. Tapi secara umum kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sambil saya mengisi portal dulu ya.
Sambil kalau ada pertanyaan ya, saya mengisi portal. Izin bertanya Pak. Ya. Saya penasaran apa sih Pak bedanya skripsi sama KTTA yang bakal kami kerjakan nanti itu? Skripsi sama? KTTA yang bakal kami kerjakan Pak. Oh ya, ya pasti berbeda ya. Pasti tujuan penulis apa namanya? Kalau skripsi kan memang ditujukan untuk memenuhi syarat di jenjang pendidikan S1 ya. Bedanya hanya untuk tujuan itu. Sementara kalau penulisan yang akan Anda lakukan apa namanya? Terkait dengan laporan praktik kalau nggak salah ya, PKL. Anda nanti melakukan apa? Praktik atau apa? Tugas akhir Anda berupa apa? PKL, ada PKL. Ada PKL Pak? PKL toh? Iya Pak. Ya, berarti kan laporan PKL tujuannya. Dan sistematika penyajiannya juga harus mengikuti yang berlaku di sini ya, di STAN, PKN STAN. Saya nanti akan cari buku. Anda sudah punya belum? Buku putih itu yang pedoman ini. Kalau belum punya, nanti saya akan coba cari, untuk saya kirimkan Anda semua, biar paling tidak punya pedoman untuk menulis itu. Jadi kebetulan kalau materi saya kan lebih kepada kebahasaannya itu ya. Kalau struktur organisasi penulisannya nanti Anda harus mengikuti yang berlaku di institusi ini, di Afghanistan. Berbeda apa tujuan penulisannya saja. Jadi ada yang misalnya di politeknik misalnya, politeknik itu bukan skripsi juga, tugas akhir juga, laporan berupa laporan. Politeknik di UI misalnya, Politeknik Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, bentuknya bukan skripsi, karena bukan jenjang S1. Jadi modelnya pasti yang agak berbeda dengan yang skripsi, sistematikanya. Ya. Bentar saya mengikuti mengisian dulu. Takut tutup. Sebentar ya, saya mau minum dulu, lupa tadi minum obat sedikit ya. Nah.
Ya, mohon maaf ya, jadi harus minum obat ringan lah, kurang fit dari 2 hari yang lalu. Jadi, agak apa ya, kayak flu, gara-gara hujan gerimis. Kalau orang seusia saya kalau kena gerimis langsung pusing. Kalau dulu waktu kecilnya sering main hujan-hujanan waktu hujan. Ya, itu ya. Baik, itu materi kita. Tolong nanti kelas 5 apa ini? Kelas 1 ya. Ada 10 kelompok ya. Mana 10 kelompok ya? Yang diskusi surat kemarin 10 kan ya? Iya Pak, 10. 10. Sudah didiskusikan semua kan ya 10 itu? Sudah, Pak. Sudah. Ini 10 kelompok. Ini untuk kepentingan penulisan karya ilmiah ini. Tolong di setiap kelompok itu menentukan mencari saja. Bukan menuliskan mencari topik saja, topik tentang penggunaan bahasa. Jadi tema umumnya tentang bahasa, topiknya itu penggunaan bahasa. Nah, ini judulnya terserah, harus dibatasi supaya tidak sama dengan yang lainnya. Ada beberapa yang bisa diangkat di gambarannya ya. Jadi penggunaan bahasa itu kan bisa bahasa tulis, bahasa lisan. Bahasa tulis, bahasa lisan. Kalau bahasa lisan adanya di mana? Bahasa lisan ya bahasa yang kita gunakan, bahasa lisan. Bahasa yang digunakan oleh para penyiar di media, TV atau radio itu juga bahasa lisan. Komunikasi sehari-hari termasuk bahasa lisan. Bahasa tulis banyak sekali. Bahasa tulis yang kemarin kita amati, kita diskusikan oleh 10 kelompok itu bahasa tulis, contoh satu bahasa tulis. Jadi penggunaan bahasa dalam surat dinas itu sudah itu ya. Kita bisa mengamati ranah tulis itu misalnya penggunaan bahasa di ruang publik. Ruang publik itu bisa dibagi lagi. Kita ingin misalnya papan-papan nama, kemudian ada juga di spanduk itu misalnya baliho, spanduk, dan juga kemudian penggunaan bahasa di lagi di mana ya, brosur bisa diamati. Penggunaan bahasa dalam iklan misalnya, dalam iklan di media cetak bisa juga. Bahasa Indonesia di mana, penggunaan bahasa di rubrik apa misalnya di medsos misalnya, komunikasi di medsos bisa juga, itu bahasa tulis kan sebenarnya. Nah, medianya saja yang berbeda, ranah-ranahnya saja yang dibedakan. Nanti silahkan diskusikan di kelompok itu 3 orang, setiap kelompok kan 3 orang ya, di kelompok kecil itu, tim kecil itu diskusikan kira-kira topik apa ya yang menarik menurut Anda. Jadi tugasnya hanya mengumpulkan, hanya mencari topik saja, topik untuk nanti tolong sampaikan pada pertemuan yang datang topiknya apa. Kalau topiknya seperti itu, bagaimana nanti pengembangannya?
sehingga bisa menjadi sebuah tulisan. Itu pengembangannya caranya bagaimana? Nanti kita diskusikan pada pertemuan berikut. Ada pertanyaan terkait dengan pembagian kelompok yang sudah ada, tugas kelompok itu? Ada yang tanyakan? Ada yang kurang jelas dari tugas kelompok? Jadi tolong cari topik tentang penggunaan bahasa, gitu ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Masih ada? Kalau tidak ada, mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Ya. Ada waktu 10 menit. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan mengakhiri lebih awal. Mohon maaf, minta izin untuk mengakhiri lebih awal. Ini hidungnya rasanya mampet-mampet ini, agak perlu dihangati nih. Ya, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ada. Ya sudah, itu mohon maaf, saya akhiri ya. Saya akhiri sesi ini. Silakan diskusikan dengan kelompok. Terserah mau lewat forum ini, ya nggak apa-apa. Forum ini didiskusi ke kelompok untuk mencari topiknya, atau Anda berkomunikasi 3 orang itu sendiri-sendiri lah, kelompok masing-masing boleh melalui media ini juga nggak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa diangkat nanti? Jadi kalau topiknya sudah ditemukan, kan beban satu tugas sudah terselesaikan. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf untuk undur diri saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.